Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi bersama Kak Catherine di ibadah online Sekolah Minggu GKI Cinere. Nah, Kak Catherine mau tanya sama adik-adik yang ada di rumah. Siapa yang tahu ini bulan apa ya? Wah, benar sekali. Ini bulan Agustus. Pada bulan Agustus kita memperingati hari kemerdekaan negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Siapa yang di rumahnya sudah pasang bendera merah putih? Wah, sudah banyak ya. Bagi yang belum, kakak ingatkan untuk memasang bendera merah putih ya adik-adik. Nah, kita akan memulai ibadah online kita. Kak Catherine mengharapkan adik-adik untuk duduk yang rapi, duduk yang tenang karena kita akan mendengarkan ibadah online dan juga firman Tuhan. Ibadah online pada hari ini bertema pelanggaran Saul. Apa adik-adik? Pelanggaran Saul. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Kak Yus yang diambil dari 1 Samuel 20 ayatnya yang ke-8 dan dilanjutkan pada 1 Samuel 13 ayat 1 hingga 14. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi bersama Kak Catherine? Wah, semuanya sudah siap adik-adik. Untuk itu Kak Catherine undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan sebuah lagu yaitu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi adik-adik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik di rumah ikutin kakak ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Sekarang kami mau sekolah minggu. Tolong sertai dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita hari ini bercerita mengenai seseorang. Dia takut, dia sedih, bahkan dia tidak taat. Coba kita siapkan Alkitabnya dan kita baca dari 1 Samuel 10 ayat 8 dan 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14 mengenai pelanggaran Saul. Mari kita lihat video berikut ini.
engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku. Dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin. Dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Cerita minggu lalu bahwa bangsa Israel sudah mempunyai raja. Siapa namanya? Raja Saul. Salah satu tugas dari raja adalah melindungi rakyat dan bangsanya dari musuh. Dan sekarang Raja Saul akan pergi berperang
melawan bangsa Filistin di Gilgal, Samuel berpesan kepada Raja Saul bahwa dia harus menunggu selama 7 hari. Dan Samuel akan menjumpai dia dan akan membawa korban bakaran bagi Tuhan. Pada mulanya bangsa Israel menang terhadap bangsa Filistin. Tetapi bangsa Filistin mengirimkan banyak sekali prajurit untuk melawan bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel menjadi kalah. Banyak prajuritnya takut. Dia melarikan diri. Raja Saul juga dia takut. Dia mencari Samuel. Tidak datang-datang. Dia berharap dapat pertolongan. Dan dia pun mempersembahkan korban bakaran tanpa menunggu Bapak Samuel. Adik-adik, apa ketidaktaatan Saul dalam cerita hari ini? Yang pertama, Saul takut ketika menghadapi situasi yang sulit, sehingga ia mengambil keputusan berdasarkan pikirannya sendiri. Ia tidak sabar menunggu Nabi Samuel untuk mempersembahkan korban. Yang kedua, Saul tidak percaya bahwa Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Akibatnya, ketidaktaatan Saul tadi, Tuhan menolak Saul. Tuhan menginginkan kita untuk percaya dan taat. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan di saat kita takut, di saat kita sedih. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan. Taat kepada Bapak Guru kita. Taat kepada orang tua kita. Kepada Papa dan Mama kita. Apakah adik-adik mau untuk selalu taat? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang selalu menjaga kami, terima kasih firman Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Tuhan telah mengajarkan kami untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap kami mengambil keputusan. Dan kami percaya Tuhan menolong kami. Ampuni kami Tuhan apabila kami sering tidak taat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Setelah kita dengar firman Tuhan, kita belajar bahwa Tuhan ingin
hendaknya selalu taat, melakukan perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya, dengan tepat, benar, sungguh-sungguh, dan juga dengan segenap hati. Karena itu, ayo sekarang kita aktivitas ya. Aktivitas kita hari ini adalah kita mau melakukan gerakan tangan sambil menyanyi. Tapi gerakan tangannya ada aturan dan ada contoh yang harus kita ikuti. Ayo sama-sama kita lihat dulu gerakannya seperti apa ya. Gerakan yang pertama. Gerakan pertama adalah gerakan 5-0. Tangan yang satu angka 5, tangan yang satu angka 0. Kemudian kita balik. Seperti ini. 5-0. Yuk, kita lakukan bergantian ya untuk masing-masing tangan. Kita lakukan 4 kali ya. Siap-siap. 1, 2, 3, 4. Mudah bukan? Nah, sekarang masuk ke gerakan yang kedua. Gerakan kedua adalah yang satu, tangan yang satu menunjuk angka 2. Gerakan yang satu lagi menunjuk ke angka 2-nya tersebut dengan gerakan pistol, seperti pistol. Bisa? Sekarang kita balik ya. Tangan yang satu angka 2, tangan yang satu pistol. Ayo, sekarang kita lakukan secara bergantian ya, antara tangan kanan dan tangan kirinya. Siap-siap, kita lakukan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Gimana adik-adik? Semakin bisa? Kakak yakin adik-adik bisa. Sekarang gerakan yang ketiga. Gerakan ketiga adalah tangan yang satu pegang bahu, tangan yang satu pegang kepala. Terus kemudian kita ganti ya tangannya ya. Yang satu pegang bahu, yang satu pegang kepala. Sekarang kita lakukan secara bergantian 4 kali ya. Siap-siap. 1, 2, 3, 4. Bisa? Adik-adik balita 1-4 gimana? Bisa? Oke, selanjutnya adalah gerakan yang terakhir, gerakan yang keempat. Gerakannya adalah seperti ini. Tangan yang satu mengepal di depan dada, tangan yang satu di bawah dan terbuka tangannya. Kemudian kita balik ya, seperti ini. Oke, sekarang kita lakukan secara bergantian ya, sebanyak 4 kali. Latihan sama-sama, ayo kita lakukan dengan benar. Siap-siap. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, adik-adik, kita akan melakukan 4 gerakan tersebut sambil bernyanyi TAAT taat ya. Tahu kan lagunya? Tapi tunggu dulu, ada aturan tambahan. Untuk adik-adik kelas balita 1 sampai dengan balita 4, adik-adik menyanyi TAAT taat dengan gerakan ketiga dan gerakan keempat saja. Untuk setiap gerakan, adik-adik melakukan 8 kali ya. Baik adik-adik, ayo kita coba sama-sama. Papa Mama bisa minta tolong untuk dicontohkan ya, sehingga adik-adik bisa mengikutinya dengan benar. Siap-siap? TAAT taat, TAAT taat. Saya mau turut Tuhan Yesus, TAAT taat. Nah, demikian contohnya untuk kelas balita 1 sampai dengan kelas balita 4. Kalau untuk kelas 1 sampai kelas 3,
sama seperti kelas balita 1 sampai dengan kelas balita 4, tetapi gerakan yang dilakukan adalah gerakan pertama dan gerakan kedua. Dan masing-masing gerakan tetap dilakukan sebanyak 8 kali. Gimana adik-adik? Gerakan 1 masih ingat gak? Seperti ini gerakan 1. Gerakan kedua, gerakannya seperti ini. Bisa ya adik-adik dari kelas 1 sampai kelas 3? Selanjutnya, untuk adik-adik kelas 4 sampai kelas 6, kita akan melakukan gerakan 1 sampai gerakan keempat. Seluruh gerakan kita akan lakukan, tetapi dengan hitungan 4 kali saja untuk masing-masing gerakan. Wah, berarti semakin cepat ya gerakannya. Oke adik-adik, kalau gitu kita coba sama-sama ya untuk adik-adik kelas 4 sampai kelas 6. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, saya mau turut Tuhan Yesus, T-A-A-T taat. Nah, gimana adik-adik kelas 1 sampai kelas 3 dan adik-adik kelas 4 sampai kelas 6? Kakak yakin adik-adik bisa melakukannya. Kalau adik-adik melakukannya dengan segenap hati, dengan bersungguh-sungguh. Ayo, sekarang siap-siap ya. Mulai direkam dan rekamannya nanti dibagikan ke kakak-kakak sekolah minggu di grup WhatsApp masing-masing kelas ya. Adik-adik, itu adalah aktivitas kita hari ini. Ayo, kita taat melakukan perintah Tuhan dengan baik dan benar dan tepat dan dengan sepenuh hati kita, terutama perintah dari Papa dan Mama. Selamat taat melakukan firman Tuhan adik-adik. Sampai jumpa. Adik-adik, mari kita bersama satukan hati kita untuk kita berdoa syafaat, menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Bapa, atas kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh datang di hari Minggu ini untuk berbakti dan memuji nama-Mu. Tuhan, saat ini kami datang, kami menaikkan doa kami kepadamu. Berkati ya Bapa, bangsa kami Tuhan, negara kami ini dikala saat ini sedang menghadapi pandemi COVID, kiranya Engkau yang menyertai, mulai dari pemimpin tertinggi, Bapak Presiden, dan menteri-menteri maupun gubernur yang membantu, agar kami, rakyatnya, bisa boleh kembali beraktivitas seperti biasa, dan juga hidup dalam sehat ya Bapak. Tuhan, Kau juga tahu ya Bapak, kami gereja-gereja-Mu Tuhan saat ini masih susah untuk kami bisa berkumpul bersama karena pandemi ini. Kiranya Engkau saja Tuhan yang memberikan kekuatan bagi jemaat-jemaat-Mu, terutama jemaat GKI Cinere ya Bapa. Engkau yang memulihkan kesehatan kami Tuhan, Engkau yang menjaga kami agar kami boleh senantiasa bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Segala permasalahan kami Tuhan, kiranya kami boleh sandarkan saja kepadamu Bapa, dan mata kami selalu tertuju kepadamu Tuhan. Bapa, kiranya juga kami berdoa untuk sekolah minggu kami ya Tuhan. Kau berkati anak-anak dimanapun saat ini mereka tidak bisa berkumpul, memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kau berkati kami semua, juga untuk orang tua dan juga guru sekolah minggunya ya Bapa, agar kami boleh senantiasa Tuhan bersama-sama bersukacita Tuhan, dan mengharapkan agar kami boleh kembali beraktivitas, kami boleh kembali berkumpul bersama di gereja ya Tuhan, dalam keadaan yang sehat-sehat, dalam keadaan sukacita. Kiranya ya Bapa, Engkau saja Tuhan yang melawat tiap-tiap kami keluarga,
yang ada di rumah kami masing-masing, dan senantiasa kami boleh bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan di atas, Tuhan Yesus mau mengajarkan untuk kita tetap taat kepada Tuhan Yesus dalam segala kondisi apapun. Tuhan mau kita mendengar perintah-Nya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus taat kepada Tuhan Yesus, kita harus taat kepada papa mama, kita harus taat kepada opa oma, ibu dan bapak guru, dan juga orang-orang yang lebih tua dibanding kita adik-adik. Nah, untuk itu kita akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Obedience. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord command, doing it happily. Action is the key, do it immediately. Joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. O-B-E-D-I-E-N-C-E. Obedience is the very best way to show that you believe. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord command, doing it happily. Action is the key, do it immediately. Joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. O-B-E-D-I-E-N-C-E. Obedience is the very best way to show that you believe. Obedience is the very best way to show that you believe. Ya adik-adik, kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang sudah berlangsung. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang tidak berkesudahan bagi kami. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat terhadap perintah Tuhan apapun kondisi kami Tuhan. Dan juga kami mau berdoa agar kami taat kepada orang tua kami, guru-guru kami, opa oma, dan orang yang lebih tua daripada kami. Mau berdoa agar kami tetap senantiasa taat kepada Tuhan Yesus dan menuruti segala firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah online kita selesai. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.